Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami, yaitu paradigma Islam dalam ilmu pertanian. Di sini saya akan membacakan nama-nama kelompok kami, yaitu Alfian Mardan, Muhammad Said, Irsan, Ismarida, dan saya sendiri Rahmawati. Selanjutnya saya akan memaparkan materi. Hakikat ilmu pertanian. Pertanian dalam peradaban adalah memahami hakikat bidang ilmu di sektor pertanian yang luas. Pertanian dalam arti sempit adalah berkaitan dengan bercocok tanam. Namun di sisi lain, ia juga memiliki makna dalam ruang lingkup yang luas yang mencakup bidang pertanaman itu sendiri, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang perkebunan, dan bidang kehutanan. Dalam literatur sejarah Islam, kaum Ansor merupakan contoh kaum yang sangat memperhatikan bidang pertanian. Rasulullah tidak pernah memerintah mereka untuk meninggalkan profesi tersebut. Justru meminta mereka untuk memakmurkan dan menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai alat perekat antar kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertanian dalam pandangan Islam. Keutamaan bertani. Bertani adalah sedekah. Dari Jabir bin Abdullah RA, Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah seseorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah bagi sampai hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang akan memaparkan materi yaitu Saudara Alfian. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Itu maksud dari hadis tersebut adalah seorang yang menanam sebuah tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya, maka hal tersebut kelak akan menjadi sedekah bagi yang menanam hingga hari kiamat. Dari dalil ini kita ketahui bahwa menurut Islam bertani merupakan sedekah bagi orang muslim yang bertani, menyelamatkan makhluk hidup. Dengan bertani, seseorang dapat menyelamatkan hidup manusia, hewan, dan lainnya dari kekurangan bahan pangan. Dan jika hal tersebut terjadi, maka setiap makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup dan akan mati. Orang yang bertani mendapatkan pahala dan balasannya. Hasil dari bertani telah memberikan banyak manfaat bagi manusia. Itu berarti orang yang menanam telah melakukan kebaikan, dan seperti yang dikatakan dalam Islam, bahwasanya orang yang melakukan kebajikan akan mendapat pahala dan ganjarannya meskipun hal tersebut hanya sekecil biji zarah. Dapat membantu perekonomian. Bertani dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik dengan cara menjual hasil tani kepada orang-orang. Namun dalam penjualan tersebut tidak boleh sampai ada unsur kecurangan dan harus sesuai dengan etika jual beli dalam ekonomi Islam. Membuat kita semakin yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa bibit tumbuh menjadi pohon dan menghasilkan hasil pangan jika bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dari bertani kita akan lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam bertani banyak terdapat kekuasaan Allah di dalamnya. Teori-teori ilmu pertanian. Teori-teori ilmu pertanian dan tumbuhan sangat banyak, baik ilmu tentang tanaman maupun ilmu tentang tanah. Berikut ini dijelaskan secara sederhana terkait ilmu-ilmu tersebut dalam sains modern, yaitu memproduksikan tanah yang terlantar. Ilmu pengetahuan modern telah menerapkan bahwa dalam tanah terdapat bakteri nitrogen. Bakteri sangat membutuhkan air atau hujan. Inilah sebab pengolahan tanah yang mati dilakukan dengan air hujan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Isma. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkawinan dan penyerbukan. Ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa bunga tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam terbagi 3 jenis, yakni bunga jantan, bunga betina, dan bunga jantan betina. Bunga merupakan salah satu bagian tumbuh-tumbuhan yang mempunyai alat perkembangbiakan, maka ia mempunyai organ untuk memproduksi jantan dan betina. Kadar unsur setiap tumbuhan.
Ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa setiap tumbuh-tumbuhan telah terukur unsur-unsurnya dalam kadar tertentu. Suatu unsur selalu berada di antara satu tanaman lainnya dengan cara penyerapan nutrisi dari akar yang terhujani ke tanah, kemudian dibawa ke batang, daun dan bunga. Teori pengelolaan pertanian menurut Ibnu Awan dalam kitab Al-Filaha, yaitu biografi Ibnu Awan. Pada abad ke-12, revolusi bidang pertanian di dunia Islam berkembang pesat. Andalusia menjadi salah satu pusat revolusi pertanian. Iklim yang sejuk dan air yang melimpah menopang perkembangan sektor pertanian. Perekonomian berkembang pesat dan banyak ahli pertanian muncul di Andalusia. Salah satunya adalah Ibnu Al-Awan. Ia adalah satu-satunya ahli agronomi yang disebutkan oleh sejarawan Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah dan dicatat oleh Encyclopedis awal abad ke-15 Al-Kalkashandi, namun tidak menjelaskan tentang biografi Ibnu Awan secara lebih rinci. Bukti tekstual tentang Ibnu Awan menunjukkan bahwa ia bertani dan melakukan percobaan pertanian yang sukses di daerah Al-Jarafe di sebelah barat Selivia. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu karyanya kitab Al-Filaha yang banyak dikenal oleh ahli agronomi Andalusia. Pertama kali diterbitkan dan diterjemahkan ke bahasa Spanyol tahun 1802 oleh Bang Meri dan dicetak di Madrid. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Prancis tahun 1864 sampai 1867 oleh Clement dan Mulet dalam bukunya Introduction to the History of Science. Terjemahan buku Al-Filaha ke dalam bahasa Spanyol dan Prancis kurang lengkap, namun buku ini sudah direvisi dan diterbitkan ulang. Kontribusi Ibnu Awan dalam teori pengolahan pertanian. Ibnu Awan memberikan banyak kontribusi di bidang pertanian, dan ia juga penulis risalah terkenal tentang pertanian yang berjudul Kitab Al-Filaha. Secara keseluruhan, buku Al-Filaha terdiri dari 34 bab. Sebanyak 30 bab menjelaskan pertanian dan 4 bab terakhir menjelaskan tentang peternakan. Di dalam buku ini juga diterapkan kurang lebih 585 jenis tanaman dan cara penanaman 50 jenis pohon buah. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dalam pertanian. Di dalam banyak ayat Allah menyebutkan secara spesifik ayat-ayat yang membahas tentang pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan erat dengan pertanian. Di antaranya itu surah Al-Baqarah ayat 265 yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terlentang di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat, dan 2 kali lipat jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadainya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Kemudian dalam surah Al-Kahf ayat 32 yang artinya, dan berikanlah kepada mereka, kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, sebuah perumpamaan 2 orang laki-laki dan 2 orang Yahudi, yang seseorang mukmin dan yang lainnya kami jadikan sebagai seseorang di antara kedua yang kafir 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohonan kurma, dan di antaranya kedua kebun itu kami buat ladang. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu hadis dalam pertanian. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanamkan suatu tanaman, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya.
dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim menanam pohon dan tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, ataupun binatang lainnya, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kedua hadis di atas menunjukkan betapa bercocok tanam tak hanya memiliki manfaat bagi seorang muslim saat di kehidupan dunia. Bertani atau bercocok tanam juga memberikan manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak, sebab tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan hewan akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Itulah tadi dua hadis yang sempat saya paparkan, dan mungkin materinya sampai di sini. Mudah-mudahan video yang kami buat ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi pengalaman, terutama bisa menjadi pelajaran untuk bagaimana mengetahui tentang bagaimana sih pertanian banyak di dalam Islam. Mungkin sampai di sini. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak dosen. Sekian, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.